ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dicintai, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mencintai. Mana yang lebih besar, kita mencintai Allah atau kita dicintai oleh Allah? Mana yang lebih besar? Kita mencintai atau kita dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang aneh ketika seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang menakjubkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna mencintai hamba yang penuh dengan apa? Kekurangan. Bukan perkara yang menakjubkan, bukan perkara yang aneh kalau ada orang miskin cinta sama orang kaya. Tapi yang aneh, yang menakjubkan kalau ada orang kaya cinta sama orang miskin. Benar nggak, Pak? Ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-76, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup lagi tersembunyi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dicintai, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mencintai. Mana yang lebih besar, kita mencintai Allah atau kita dicintai oleh Allah? Mana yang lebih besar, kita mencintai atau kita dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, laisa sya'an an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Bukanlah perkaranya engkau mencintai, tapi yang lebih penting adalah engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang aneh ketika seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang menakjubkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala
yang maha sempurna mencintai hamba yang penuh dengan apa? Kekurangan. Bukan perkara yang menakjubkan, bukan perkara yang aneh kalau ada orang miskin cinta sama orang kaya. Tapi yang aneh, yang menakjubkan kalau ada orang kaya cinta sama orang miskin. Benar nggak Pak? Ada orang kaya cinta sama orang miskin, ini adalah hal yang mengagumkan ya, hal yang menakjubkan. Karena biasanya orang kaya itu sama orang miskin bukan cinta tapi merasa kasihan, merasa iba. Karena yang namanya cinta itu biasanya tumbuh kepada yang semisal dengan dia. Orang kaya cinta sama orang kaya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna mencintai hamba yang penuh dengan kekurangan, ini adalah hal yang sangat menakjubkan, merupakan anugerah yang sangat besar. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat mereka sampai ingin sekali menjadi orang yang diserahkan panji perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku akan serahkan panji perang ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mencintainya. Ketika Nabi mengatakan demikian, maka para sahabat semuanya berharap agar besok diserahkan panji perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang tidak pernah berharap untuk menjadi panglima, malam itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berharap agar diserahkan panji perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang diserahkan panji perang, maka dia adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya mencintainya. Ketika keesokan hari para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh harapan dialah yang diserahkan panji perang itu, namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari siapa? Mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ternyata Ali ketika itu sedang sakit mata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan Ali. Ketika Ali datang, maka matanya Ali diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seketika matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sembuh ya. Ini hanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan ikut-ikutan Pak ya, anak kita sakit kita ludahi matanya. Ini bisa tambah parah ya. Jadi ini hanya kekhususan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang didapat ketika seorang itu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah seorang ketika dia dicintai oleh Allah, dia tidak akan disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan disakiti oleh Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya, ada dialog di antara dua orang yang mereka, yang satunya bertanya, apakah ada di dalam Al-Qur'an ayat yang menyebutkan bahwa kekasih itu tidak akan menyakiti kekasihnya? Maka orang yang ditanya ini mengatakan ada, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berkata, kami adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala dan kekasih-kekasih Allah. Maka katakanlah wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian benar-benar kekasih Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengadab kalian karena dosa-dosa kalian? Kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ada dari mereka nenek moyang mereka itu yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera-kera dan babi-babi. Artinya mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan disiksa oleh Allah, tidak akan disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yulqillahu habibahu finnar. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan kekasihnya ke dalam neraka.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang-orang yang dicintainya itu ke dalam neraka, karena neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yang mana kita tahu bahwasanya neraka itu panasnya sangat luar biasa. Disebutkan berapa kali lipat panas api dunia neraka, Pak? 70 kali lipat daripada panas api dunia. Dan di antara hal yang menggambarkan panasnya neraka adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Kalau kita manggang ayam dengan api yang besar, biasanya cuma gosong bagian luar, benar nggak Pak? Bagian dalamnya, hatinya itu tidak tidak terbakar. Bahkan kadangkala dagingnya pun masih masih mentah, bagian luarnya saja yang gosong. Tapi kalau api neraka itu membakar langsung sampai ke hati, yang menunjukkan bahwasanya neraka itu sangat panas sekali. Dan mereka yang disiksa di dalam neraka itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati dan juga tidak hidup. Apa maknanya tidak mati dan juga tidak hidup itu, Pak? Maknanya adalah dia tidak mati untuk selamanya. Jadi begitu mati langsung dihidupkan kembali, dan tidak hidup dalam keadaan tenang, karena begitu dihidupkan langsung disiksa kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka matang, maka akan diganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Dan mereka yang disiksa di dalam neraka ini akan terus-terusan disiksa, tidak akan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang disiksa tadi sudah kita sebutkan, tidak dimatikan, kemudian tidak dihidupkan, ya, sehingga mereka yang disiksa di dalam neraka itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan azabnya. Yukhaffif anna yauman minal adzab. Ya Allah, ringankan azab untuk kami meski hanya satu hari saja. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, rasakan tidak akan ditambah untuk kalian kecuali azab. Ya. Maka hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la yulqillahu habibahu finnar. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan kekasihnya ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga oleh Allah dari fitnah dunia. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan hamahud dunya." Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah dunia. Dan fitnah dunia itu merupakan ujian bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian untuk umatku adalah harta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya dari fitnah dunia? Yang pertama adalah dijaga untuk tidak memakan harta haram. Jadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari memakan makanan yang haram. Makanan yang haram itu ada dua, ya. Haram secara zat atau haram secara apa? Cara mendapatkannya. Maka kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memakan makanan yang haram ini ada dampaknya. Di antaranya adalah doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis terkait dengan orang yang yutilus safar as'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama. Orang yang safarnya panjang, rambutnya gimbal, badannya berdebu, kemudian dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram,
fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Di antara dampak dari memakan makanan yang haram adalah dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka itu pantas baginya. Maka kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta haram, ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta haram. Sebagaimana dikisahkan, ada seorang yang kerjaannya sebagai pencari kayu bakar di hutan. Suatu hari ketika dia datang untuk mengambil kayu bakarnya, maka dia turun dari tunggangannya, dia ambil kayu bakarnya, dibawa. Kemudian setelah itu dia naik ke atas tunggangannya. Begitu dia sudah naik di atas tunggangannya ini nggak mau jalan. Dipukul nggak mau jalan, dipukul nggak mau jalan. Akhirnya dia kebingungan, ini kenapa? Tadi bagus-bagus saja, kenapa sekarang mogok tidak mau jalan? Akhirnya dia tengok kanan, tengok kiri, ya. Ternyata dia salah dalam mengambil kayu bakar. Dia ngambil kayu bakar milik orang lain. Maka dia turun, ya, ditaruh kayu bakar milik orang itu, dia ambil miliknya sendiri. Begitu naik tunggangannya langsung apa? Mau jalan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari memakan harta yang haram. Dan juga disebutkan, bahkan bukan cuma dirinya saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hewan tunggangannya pun dijaga oleh Allah dari memakan yang haram. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah pada biografi Abu Mansur Al-Iskandarani rahimahullahu taala, disebutkan Abu Mansur Al-Iskandarani ini dia menjual hewan tunggangannya. Kemudian ada orang yang membeli hewan tunggangannya tersebut. Akhirnya dibawa pulang hewan tunggangannya ini. Begitu dibawa pulang sama tuan barunya, dikasih makan, nggak mau makan hewan tunggangan ini. Dikasih makan, nggak mau makan. Wah, sakit ini, kata dia. Akhirnya dia datang lagi kepada Abu Mansur Al-Iskandari. Fulan, kamu menjual hewan yang sakit kepadaku. Sejak saya bawa pulang ke rumahku, dia tidak mau makan. Maka Abu Mansur Al-Iskandarani rahimahullah bertanya kepada orang tersebut, mohon maaf, pekerjaan kamu apa? Maka dia sebutkan pekerjaannya, ternyata pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram. Maka Abu Mansur Al-Iskandarani rahimahullah ta'ala mengatakan, inna dabatana la ta'kulul haram. Sesungguhnya hewan-hewan tunggangan kami itu tidak memakan makanan yang haram. Lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari memakan makanan yang haram. Ditumbuhkan dalam hatinya itu sifat wara', sifat yang berhati-hati, ya. Sifat wara' itu adalah apa? Berhati-hati dia. Ini halal atau haram, ya. Jadi kalau itu adalah syubhat, maka ditinggalkan sama dia. Sebagaimana ada orang yang ketika dia keluar dari rumahnya, uangnya 1 dinar jatuh. Ketika sampai tempat tujuan, dia cari-cari, loh kok mana ini duit saya? Akhirnya dia kembali lagi lewat jalan yang sama, ketemu uang 1 dinar. Ketika dia melihat uang 1 dinar, dia mau ambil, langsung dia kepikiran, ini uang saya bukannya? Jangan-jangan milik orang lain. Akhirnya dia tidak jadi ambil, dia apa? Tinggalkan uang apa? 1 dinar tersebut. Inilah orang yang wara', ya, dia berhati-hati terhadap harta yang masih abu-abu, masih syubhat, ya, halal atau apa? Haram. Ada kisah, ya, 2 wanita yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan sifat wara' dalam dirinya. Ada seorang laki-laki, namanya kalau tidak salah Al-Bazzaz, ya, dia sebagai penjaga toko, dia mungkin punya toko, ya, dia jaga tokonya. Suatu hari ada seorang wanita datang. Kemudian wanita ini ketika masuk ke tokonya Al-Bazzaz, dia tidak kelihatan pengen beli barang, ya, tapi kayak malah tebar-tebar pesona. Kemudian ditegur sama Al-Bazzaz, mohon maaf ibu mau beli apa, ya? Maka kata wanita ini, saya tidak mau beli apa-apa.
Tapi saya sejak keluar dari rumah saya memang cari laki-laki untuk saya jadikan suami. Nah, saya cocok nih sama kamu, ya. Mau nggak nikah sama saya? Antum bisa nggak seperti itu, Pak? Bisa nolak atau enggak? Ya. Saya mau nikah sama engkau. Kata Al-Bazzaz, oh nggak bisa. Saya sudah punya istri. Kata wanita ini, sudah nikahi saja saya. Ya. Saya tidak nuntut banyak sama engkau. Akhirnya singkat cerita, ini tidak untuk ditiru, Pak, ya. Ini tidak untuk ditiru ini, ya. Ini hanya sekedar kisah, ya. Karena nanti ibu-ibu yang ada di balik tirai bisa marah sama antum. Jadi dinikahi sama Al-Bazzaz tapi diam-diam, ya. Boleh atau tidak nikah diam-diam itu, Pak? Ya, boleh, tapi ya setidaknya orang-orang kampung yang lain itu apa? Tahu. Istri saja yang disembunyikan, ya. Supaya tidak terjadi apa? Fitnah. Kemudian dinikahi sama Al-Bazzaz, istrinya nggak tahu. Kemudian ketika sudah dinikahi, Al-Bazzaz ketemu sama istrinya. Kemudian Al-Bazzaz minta izin, boleh nggak saya nginap di rumah teman? Oh, silakan. Ya, bohong atau enggak itu, Pak? Bohong atau enggak? Tauriyah namanya, ya. Teman hidup, bukan teman main, ya. Teman apa? Teman hidup. Akhirnya diizinkan. Lama-lama istrinya curiga, ini kalau Al-Bazzaz semakin hari semakin apa? Sering nginap di rumah temannya, ya, ada apa? Akhirnya dia panggil budaknya, tolong kamu ikuti Al-Bazzaz. Kemana dia? Temannya siapa sih? Maka diikuti oleh budaknya diam-diam. Kemudian Al-Bazzaz masuk ke dalam rumah. Ketika Al-Bazzaz masuk ke dalam suatu rumah, ditanyalah tetangga-tetangganya, ini rumahnya siapa? Ya, siapanya Al-Bazzaz ini? Maka orang-orang mengatakan, oh ini rumah istrinya Al-Bazzaz. Maka oh ternyata Al-Bazzaz sudah apa? Sudah nikah lagi. Langsung budaknya ini pulang laporan kepada istri pertamanya, suamimu sudah nikah lagi, Bu, ya. Maka apa kata istrinya? Ini yang luar biasa, ya. Istrinya mengatakan, tolong kamu rahasiakan, jangan sampai Al-Bazzaz tahu kalau kamu apa? Tahu dia sudah menikah. Anggap kamu tidak tahu urusan ini. Kemudian ketika Al-Bazzaz pulang, istrinya pun pura-pura nggak tahu. Ini yang luar biasa. Kalau istri kita, bukan istri kita, ya. Kalau ada orang, ya, nikah diam-diam sampai rumah, apa yang terjadi, Pak? Bisa berantem. Ya, saya punya kenalan yang demikian, nikah diam-diam. Ketika istrinya tahu, sudah, ya, terjadi prahara yang sangat luar biasa. Hampir cerai. Alhamdulillah tidak jadi cerai. Maka istrinya Al-Bazzaz, dia tutup mulut, dia pura-pura nggak tahu, ya. Dia tetap melayani suaminya. Sampai kemudian Al-Bazzaz pun meninggal dunia. Ketika Al-Bazzaz meninggal dunia, meninggalkan warisan, maka diambil dari warisannya Al-Bazzaz untuk diberikan kepada istrinya yang kedua. Padahal bisa saja istrinya Al-Bazzaz mengambil seluruh apa? Warisan suaminya. Tapi waroknya dia ambil bagian warisan suaminya untuk diberikan kepada istri Al-Bazzaz yang kedua. Dipanggil budaknya, ini berikan kepada istrinya Al-Bazzaz, ya, kamu tahu rumahnya, antarkan, kabarkan kalau Al-Bazzaz sudah meninggal dunia. Ketika budaknya ngantar ke istrinya Al-Bazzaz yang kedua, diserahkan hartanya, dikatakan bahwasanya Al-Bazzaz telah meninggal dunia, ini warisannya. Apa kata istrinya yang kedua? Ini tidak halal bagi saya, ini bukan hak saya, karena beberapa hari yang lalu Al-Bazzaz sudah menceraikan saya. Seandainya dia terima, orang-orang tahu atau tidak? Nggak tahu, ya. Istrinya nggak tahu. Tapi waroknya dia menjadikan dia menolak harta tersebut, ya. Jadi ketika seorang itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanamkan sifat warok dalam dirinya sehingga dia berhati-hati dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang itu tidak dicintai oleh Allah, dia dijaga dari fitnah dunia, adalah dia tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa kepada Allah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala membuka dunianya. Sebagian orang ketika Allah Subhanahu wa taala buka dunianya, dia lupa kepada Allah. Benar enggak, Pak? Orang, ya, kita misalkan lagi miskin, lagi susah, kita senantiasa mendekat kepada Allah. Mungkin jam 2 malam kita sudah bangun untuk apa? Tahajud. Benar nggak, Pak? Kalau lagi miskin. Saya punya jamaah, dia juga susah.
Dia mengatakan, Ustaz, bagi saya sholat malam itu wajib. Kalau saya nggak sholat malam saya sedih. Ya karena lagi susah. Ya. Lagi apa? Lagi susah. Orang kalau lagi susah dia mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun biasanya ketika dunianya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan dia apa? Menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai biasanya nggak hadir ke kajian. Antum kenapa kok nggak ikut kajian lagi subuh? Fanana harus buka dagangan subuh, buka lapak apa? Subuh. Habis subuh saya harus buka lapak jual nasi uduk. Ya. Kemudian lama-lama sholat subuh nggak pernah kelihatan lagi. Antum kok nggak pernah kelihatan lagi sholat subuh? Iya ini banyak alasannya. Saya harus cepat-cepat buka, nanti kalau nggak buka cepat-cepat pelanggan saya apa? Lari. Begitu sudah punya banyak cabang nasi uduk, nasi-nasi yang lainnya, zuhur, asar, maghrib, asar sudah tidak apa? Kelihatan lagi di masjid. Ini kebiasaannya orang ketika dia dibuka dunianya oleh Allah, dia jadi menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diceritakan oleh seorang syekh, ada orang yang tadinya dia sibuk dengan menuntut ilmu, bahkan sudah mengajarkan ilmu, sudah mendakwahkan ilmu yang dia miliki. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala buka dunianya, dia sudah mulai menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sholat 5 waktu sudah nggak pernah kelihatan lagi. Sehingga ada temannya yang kasihan, dia mau nasihati. Kemudian kata orang ini, nanti kita ketemuan ba'da maghrib. Ba'da isya temannya datang untuk ketemuan, kata temannya ini apa? Cepat banget ente kok sudah datang, maghrib aja belum sudah datang. Kata temannya, ini sudah isya. Saya datang ke sini ba'da apa? Isya. Ketika dia jam ternyata benar. Ya, begitu lalainya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah dunia, dari memakan harta yang haram, atau dijaga oleh Allah untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya yang ketiga, mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dijaga anggota tubuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangannya dijaga oleh Allah, pendengarannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tangannya, kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ya, ini dikenal dengan hadis wali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi wali-waliku, aku tantang dia untuk apa? Berperang. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ketika aku sudah mencintai hambaku, kata Allah, maka pendengarannya adalah pendengaranku. Wa basarahu alladhi yubsiru biha. Penglihatannya adalah penglihatanku. Wa yadahu allati yabtishu biha. Tangannya untuk memegang adalah tanganku. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan langkah kakinya adalah langkah kakiku. Apa maknanya? Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijaga anggota tubuhnya. Yang pertama adalah dijaga anggota tubuhnya ini sehingga anggota tubuhnya ini sehat. Pandangannya, meskipun dia sudah tua, masih mampu untuk melihat dengan baik. Pendengarannya, meskipun dia sudah tua, dia masih bisa mendengar dengan apa? Baik. Banyak orang ketika bertambah umur, pendengarannya semakin apa? Menurun. Maka mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penglihatannya, pendengarannya, langkah kakinya, tangannya sehat, ya. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam terkait dengan seorang yang bernama Abu Thayyib At-Tabari rahimahullahu taala, umur sudah 100 tahun lebih, tapi kalau jalan begitu apa? Sehat. Bahkan disebutkan dia pernah loncat dari kapal ke daratan, sehingga membuat orang-orang merasa ketakutan, ya. Ada orang tua loncat dari apa? Kapal. Maka dia mengatakan, apa yang kalian khawatirkan? Tubuhku ini sejak muda tidak pernah saya gunakan untuk mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, dijaga pandangannya, dijaga pendengarannya adalah dijaga untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangannya dijaga oleh Allah sehingga dia tidak melihat hal-hal yang diharamkan, tidak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang ketika dia pandangannya senantiasa dilepas, suka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan suka melihat kepada wanita, apalagi wanitanya ini tidak berbusana, ini akan apa? Akan mewarisi dosa dalam dirinya, sehingga bisa jadi dia terjerumus ke dalam apa? Ke dalam perzinahan. Dan yang lebih buruk lagi, seorang ketika dia tidak dijaga pandangannya oleh Allah, bisa jadi dia apa? Murtad, keluar daripada agama Islam. Sebagaimana yang diceritakan oleh seorang syekh, ya. Ada seorang yang dia hafal Al-Quran 30 juz. Ya, hafal Quran 30 juz. Suatu hari dia diperintah oleh khalifah untuk mengantarkan surat kepada raja di Konstantinopel. Ketika dia mengantarkan surat tersebut kepada raja, maka tidak sengaja dia melihat putrinya raja yang cantik jelita. Maka orang ini mengatakan, "Wahai raja, siapa dia?" "Dia putriku." Maka kata orang ini, "Nikahkan aku dengan dia." "Oh, nggak bisa, nggak sembarangan bisa apa? Nikah sama putri saya. Apalagi kamu Muslim." Maka dia langsung mengatakan, "Saya sudah keluar daripada apa? Islam. Saya keluar dari agama Islam." Akhirnya dinikahkan kepada putrinya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepadanya, sehingga dia ini tidak bisa tidur kecuali ada kipas angin di depannya, karena mukanya penuh dengan luka, nanah. Akhirnya ada orang yang kenal sama dia, disamperin, bukankah kamu fulan?" "Iya." "Bukankah kamu hafal Quran?" "Iya." "Tapi semua sudah saya lupa, kecuali satu ayat di dalam surat Al-Hijr, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Bahwasanya orang-orang kafir itu, ya, mereka menginginkan nanti pada hari kiamat andaikan kata dulu menjadi seorang apa? Seorang muslim. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga pandangannya oleh Allah. Karena pandangan ini kalau senantiasa sering dilepas, bisa jatuh hati kepada seorang wanita, akhirnya bisa jatuh kepada apa? Perzinahan. Dan bisa jadi jatuh kepada hal yang lebih buruk, adalah bisa jadi apa? Murtad, ketika orang yang dicintainya itu adalah non muslim. Maka inilah yang didapat ya ketika seorang itu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang yang doanya diijabah adalah hal yang memudahkan hidup kita. Kita kalau punya doa yang mustajab, hidup kita akan enak, benar nggak Pak? Pengen umroh, berdoa, "Ya Allah, berangkatkan saya umroh bulan depan." Bulan depan berangkat apa? Umroh. Pengen haji, "Ya Allah, tahun depan berangkatkan saya haji." Tahun depan berangkat apa? Haji. Enak nggak punya doa yang mustajab, Pak? Enak sekali ya punya doa yang apa? Yang mustajab. "Ya Allah, berikan kepada saya rumah." Nggak lama dia punya apa? Punya rumah. Ini hal yang sangat apa? Hal yang sangat mengenakkan bagi seorang yang dia memiliki doa yang mustajab. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diceritakan ya, ada seorang sahabiat namanya Rubai binti Nadr. Rubai binti Nadr ini pernah memecahkan gigi seorang wanita. Akhirnya wanita ini menuntut kisos, ya. Rubai datang minta maaf, gak dimaafkan. Akhirnya Rubai ingin dikisos oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam memecahkan gigi dibalas memecahkan apa? Gigi. Ketika Rubai giginya mau dipecahkan, datanglah saudaranya Anas bin Nadr radhiyallahu an.
Anas bin Nadr ini seorang sahabat yang mulia yang gugur pada perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud itu disebutkan para sahabat yang tadinya menang, kaum muslimin yang tadinya menang, akhirnya terpukul mundur. Kemudian banyak yang terbunuh dari kaum muslimin, dan Nabi SAW juga terluka pada perang Uhud. Bahkan ada isu pada saat perang itu Nabi SAW terbunuh. Ketika ada isu Nabi SAW terbunuh, para sahabat sebagian malas untuk berperang. Untuk apa lagi berperang? Bahkan disebutkan ada yang balik ke Madinah, ada yang melemparkan pedang-pedangnya, sudah tidak mau lagi berperang. Ada juga yang tetap bersemangat untuk apa? Berperang. Di antaranya adalah Anas bin An-Nadr radhiyallahu an. Bahkan dia mengatakan, inni la ajidu rihal jannah min kibali Uhud. Aku mencium bau surga di balik apa? Di balik Uhud. Maka dia pun maju dan dia terbunuh dengan banyak tusukan. Sampai-sampai ketika selesai perang, para sahabat tidak mengenali Anas bin Nadr. Saking banyaknya apa? Luka yang ada di tubuhnya. Dia dikenali oleh saudarinya dari tanda yang ada di tubuhnya. Anas bin An-Nadr inilah yang datang kepada Nabi SAW, mengatakan kepada Nabi, atuksar saniyatu Rubai', wahai Rasul, apakah giginya Rubai' mau dipecahkan? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, kisos, dia memecahkan gigi orang, maka giginya Rubai' harus dipecahkan. Kemudian Anas mengatakan, wallahi la tuksar saniyatuha, demi Allah, ya, gigi Rubai' tidak akan dipecahkan. Maka kemudian tiba-tiba datang keluarga korban, mengatakan kepada Nabi SAW, kami maafkan Rubai', jangan engkau pecahkan giginya wahai Rasul. Maka Nabi SAW kemudian langsung mengatakan, inna min ibadillah law aqsama 'alallahi la abarrah. Ada dari hamba-hamba Allah yang ketika dia bersumpah atau ketika dia berdoa, maka doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima, bagi mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diterima di muka bumi. Artinya dia akan dicintai oleh orang-orang. Dicintai tetangganya, dicintai orang-orang satu komplek, mungkin cinta sama dia. Orang-orang senang bila orang ini ada, ya. Kalau lagi rapat dia nggak datang, ditunggu-tunggu, mana fulan kok nggak datang ya. Kalau nggak ada fulan nggak rame, nggak asik, ya. Ini ciri-ciri orang yang apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia diterima di muka apa? Di muka bumi. Sebaliknya ada orang itu yang tidak diharapkan kehadirannya, benar nggak Pak? Ketika misalkan rapat, kemudian fulan mana? Oh, fulan nggak bisa hadir karena lagi ada urusan. Serempak satu semuanya mengatakan apa? Alhamdulillah fulan tidak ada. Ketika dia mau pindah rumah, semua orang senang, bahagia. Alhamdulillah, akhirnya dia apa? Pindah juga. Tapi ada orang yang ketika dia mau pindah rumah, pindah komplek, ditahan, jangan, ya, jangan pindah, kalau nggak ada antum nggak rame. Ya. Ini ciri seorang yang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dia diterima di muka bumi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah mengatakan, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril alaihissalam pun mencintai orang tersebut. Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penghuni langit pun apa? Mencintai orang tersebut. Summa yudau lahul qabulu fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan orang ini diterima di muka bumi. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibela oleh Allah. Dia akan dibela oleh Allah.
dari orang-orang yang berusaha untuk menyakitinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang tadi sudah kita bacakan, hadis wali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, maka aku umumkan perang kepadanya. Maka kita berusaha untuk tidak menyakiti kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala akan dijaga oleh Allah, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan, ada seorang yang bernama Habib Al-Ajmi, ya, Habib Al-Ajmi, Abu Muhammad. Dia bukan Habib keturunan Rasul, bukan ya, tapi memang namanya Habib Al-Ajmi, Abu Muhammad. Suatu hari ketika dia sedang duduk-duduk bersama teman-temannya, ada orang yang datang. Kemudian orang ini mengatakan, "Wahai Habib, kamu punya utang sama saya. Kenapa enggak engkau bayar ya utang? Mana utang?" Maka Habib tanya, "Emang berapa utang saya sama kamu?" "Saya utang sama kamu." "Iya, berapa?" Disebutkan ya. Maka kata Habib Al-Ajmi, "Ya udah, tunggu ya, saya belum bisa bayar sekarang." Kemudian di malam hari Habib Al-Ajmi rahimahullahu ta'ala pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bila aku memang punya hutang sama si fulan, maka bantulah aku untuk apa? Membayarnya. Namun bila aku tidak punya hutang sama si fulan, maka tunjukkanlah kuasamu kepadanya." Maka keesokan harinya orang ini pun datang sambil digotong, ya. Orang ini datang sambil digotong kepada Habib Al-Ajmi. Ditanya oleh Habib Al-Ajmi, "Kenapa engkau?" Ya, dia badannya sudah lumpuh. Badannya sudah apa? Lumpuh. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Habib, kamu gak punya utang sama saya sebenarnya. Saya ngaku-ngaku engkau punya hutang itu supaya engkau malu di hadapan apa? Teman-temanmu. Kamu orang soleh, orang baik, tapi punya utang tapi apa? Tidak dibayar. Saya pengen buat kamu malu aja sehingga engkau berikan uang kepadaku. Kau sebenarnya tidak punya apa? Hutang. Dan aku bertobat kepada Allah." Kata Habib Al-Ajmi, "Benar engkau bertobat?" "Iya." Maka Habib Al-Ajmi pun berdoa kepada Allah sehingga orang tersebut pun langsung diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya supaya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara caranya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, ada sekitar 10 cara agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Jadi kita baca Al-Qur'an bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita berusaha untuk bisa memahami Al-Qur'an sehingga kita bisa mentadabburi Al-Qur'an. Karena beliau juga pernah mengatakan, ya, Imam Ali bin Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Qira'atu ayah bitafakkurin wa tafahumin khairun min qira'ati khatmah bi ghairi tadabburin wa tafahumin." Baca satu ayat dengan faham, tadabbur, lebih baik daripada baca Al-Quran sampai khatam tapi tidak faham dan juga tidak apa? Tidak tadabbur. Maka kita berusaha ya untuk membaca Al-Quran dengan tadabbur, dan minimal tadabbur terutama bagi mereka yang tidak begitu paham dengan bahasa Arab adalah dengan membaca terjemahan. Ya, minimal tadabbur adalah dengan membaca terjemahan Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, dia faham makna apa yang dia baca, dia akan merasakan apa? Kelezatan dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Badruddin Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Malam yakun lahu ilmun wa fahmun wa taqwa wa tadabbur lam yudrik min laddatil Qur'ani syai'a." Siapa yang tidak punya ilmu, tidak punya pemahaman, takwa dan tadabbur, maka dia tidak akan merasakan kelezatan dalam membaca Al-Quran sedikit pun. Maka kita berusaha ya untuk bisa membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kemudian yang kedua, cara agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dan amalan-amalan sunnah itu banyak ya. Amalan-amalan sunnah itu banyak.
Di antaranya ada amalan sunnah itu dalam sholat. Dan sholat sunnah itu banyak. Di antaranya apa? Sholat sunnah rawatib. Ya, ini kalau kita jaga, kita juga akan mendapatkan balasan yang luar biasa, yaitu apa? Dibangunkan istana di surga. Siapa yang menjaga 12 rakaat ya sehari semalam, yaitu salat sunnah rawatib, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya istana di surga. Kemudian ada salat duha, ada salat apa lagi, Pak? Salat malam, ya salat witir. Kemudian puasa juga ada puasa sunnah seperti Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid, ya, puasa Daud. Amalan-amalan sunnah ini kalau kita jaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Pastinya sebelum yang sunnah yang kita jaga, yang wajib harus lebih kita apa? Jaga. Yang wajib harus lebih kita jaga. Karena dalam hadis wali yang tadi sudah kita bacakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang kepadanya, kata Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari perkara yang aku apa? Wajibkan. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan yang sunnah, tapi yang wajib kita apa? Kita lalaikan. Justru yang wajib hendaknya lebih kita apa? Perhatikan, sebagaimana disebutkan ada orang Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui ini mengatakan kepada Nabi, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku kerjakan maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Engkau menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'addiz zakatal mafruḍah, engkau menunaikan zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian orang Arab Badui ini mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadza, aku tidak akan menambah amalan-amalan ini, aku cukupkan dengan amalan-amalan ini saja. Setelah itu dia pergi. Ketika orang ini pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu an yandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hadza. Siapa yang ingin melihat kepada seorang calon penghuni surga, maka lihatlah kepada orang ini. Jadi kita perhatian dengan yang wajib, kemudian kita perhatian dengan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir kepada Allah, dan zikir ini merupakan ibadah yang ringan. Bisa kita lakukan di mana saja, bisa kita lakukan dalam kondisi apapun. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa sambil apa? Berbaring. Maka kita senantiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang banyak berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah mendahulukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang dia cintai. Dia lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dia cintai. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sebagai apa? Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim, beliau mendahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang beliau cintai. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama Nabi Ibrahim itu gak punya anak. Sampai beliau tua, barulah Allah Subhanahu wa taala berikan anak kepada Nabi Ibrahim. Orang kalau lama gak punya anak, begitu punya anak senang atau tidak, Pak? Sangat senang, sangat bahagia. Lagi senang-senangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, turun perintah dari Allah. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya sendiri. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mendahulukan cinta Allah daripada cinta apa? Dirinya. Maka anaknya pun apa? Disembelih. Meskipun ketika disembelih kemudian diganti oleh Allah menjadi apa? Domba.
Jadi kita berusaha untuk mendahulukan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai daripada apa yang kita cintai. Di antaranya adalah misalkan kita punya uang cukup untuk berangkat haji. Ya, cukup untuk berangkat apa? Haji. Tapi di sisi lain kita pengen beli mobil mewah. Mana yang kita dahulukan, Pak? Beli mobil mewah atau berangkat haji? Ya. Sebagian orang lebih memilih untuk beli mobil mewah daripada berangkat apa? Haji. Tapi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita dahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang kita cintai. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah berusaha memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Siapa yang berusaha untuk memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dirinya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah dengan melihat kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Jadi kita senantiasa melihat kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Ini senantiasa kita ingat ya. Dengan kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita sudah mengingat nikmat, kita syukuri. Dan siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Dia akan berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Sehingga ada seorang imam yang ditanya ya, bahkan ini ditanya ya, disebutkan itu ketika dia masih berumur 7 tahun. Ditanya imam ini, apa itu syukur? Maka imam ini pun menjawab, syukur itu adalah alla ya'sullaha bi ni'matin, yaitu engkau tidak bermaksiat Allah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadamu. Dan orang yang bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, dia sudah melihat nikmat yang banyak ya yang Allah berikan kepadanya, menjadikan dia semangat dalam beribadah. Ya, masa saya sudah dapat nikmat begitu banyak ini, saya kok masih lalai ya. Akhirnya dia semangat dalam beribadah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bersyukur, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling semangat dalam ibadah. Bahkan beliau pernah salat malam sampai kaki beliau apa? Bengkak. Ketika ditanya sama istrinya, kenapa wahai ya Rasul, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, ngapain salat sampai seperti ini? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita adalah kita benar-benar menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita menampakkan kehinaan kita di hadapan Allah. Kita benar-benar menampakkan kefakiran kita di hadapan Allah. Dan ini lebih terlihat ketika seorang sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sujud itu dia benar-benar menampakkan kefakiran dan kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan, adalah berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir, dengan membaca Al-Qur'an, dengan dia salat ya. Dan siapa yang berhasil berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir, maka dia adalah orang yang beruntung, yang berhasil menjemput rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yas'aluni fa'utiya su'lah, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang meminta akan aku berikan permintaannya, dan siapa yang berdoa maka akan aku kabulkan doa-doanya. Kemudian yang kesembilan adalah duduk-duduk dengan orang-orang saleh. Jadi siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berteman dengan teman-teman yang saleh, karena teman-teman yang saleh akan mengajak dia untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau temannya buruk, maka teman tersebut akan mengajak dia bermaksiat kepada Allah. Ya, disebutkan as-sahib sahib, teman itu apa? Menarik. Maka pilihlah teman-teman yang saleh agar kita dicintai oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah menjauhi segala hal yang dapat menghalangi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi segala hal yang dapat menjadikan seorang hamba jauh dari Allah. Apa itu, Pak? Di antara yang dapat menghalangi kita dari Allah
adalah kita banyak bermedia sosial. Kalau kita sudah buka HP kita, buka IG, buka TikTok, buka Facebook, bisa cuma 5 menit Pak. Biasanya lebih daripada 5, bahkan bisa jadi 1 jam. Ya, scroll itu bisa jadi sampai apa? 1 jam. Maka kita berusaha untuk menjauhi segala hal yang dapat menghalangi kita dari Allah. Dengan itu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, mungkin bila ada yang bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika Allah mencintai hambanya kan tidak disakiti Ustaz ya. Bagaimana dengan ketika seorang hamba ini diberikan Allah sakit ataupun kesulitan hidup gitu, yang mana barangkali apakah itu mungkin juga menjadi bentuk kecintaan Allah kepada hambanya begitu Ustaz? Ya, mungkin salah satu contohnya ketika orang ini dicoba dengan sakit berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun, dia jadi lebih mendekatkan diri sama Allah. Tapi ketika dia sehat barangkali dia malah tidak dekat dengan Allah begitu. Begitu juga mungkin dalam kesulitan hidup di dunia begitu. Barangkali ketika dia diberikan harta yang banyak dan kemudahan hidup, dia jadi malah jauh sama Allah begitu. Itu seperti apa Ustaz begitu? Syukran Ustaz. Afwan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyakiti hambanya. Bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ujian hidup ya kepada hambanya. Bisa jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia diberikan musibah oleh Allah. Ya, dibuat sakit sebagaimana Nabi Ayub alaihi salam, sakit yang berkepanjangan ya, atau diberikan kesusahan hidup ya, fakir. Maka ini juga bagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai seorang hamba, suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepadanya. Jadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah Subhanahu wa ta'ala uji. Yang bisa jadi ujian tersebut, musibah yang Allah berikan kepadanya di dunia ini sebagai penggugur dosa, yang dengan itu nanti pada hari kiamat dia tidak lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih pedih, siksaan di dunia atau siksaan di akhirat? Siksaan di akhirat itu lebih apa? Lebih pedih. Jadi bukan berarti Allah membuat hidupnya enak terus ya, tapi orang-orang yang dicintai oleh Allah justru mereka yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujiannya itu lebih apa? Lebih berat. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling dicintai oleh Allah, Khalilullah, kekasih Allah, ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berat. Terlahir dalam keadaan yatim, umur 6 tahun menjadi yatim piatu. Kemudian ketika sudah besar punya anak, semua anaknya meninggal dunia sebelum apa? Beliau, kecuali siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Punya anak kemudian meninggal, berat atau tidak Pak? Berat. Satu saja berat, apalagi hampir semuanya. Tersisa satu yaitu Fatimah. Ya, ini ketika seorang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunianya. Wallahu ta'ala alam. Izin bertanya Ustaz, Ya. bagaimana caranya mengecek atau mengetahui bahwa Allah sudah mencintai kita atau belum? Syukran Ustaz. Ya, Wallahu ta'ala alam. Ya, kita berharap ya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita ya. Ya, kita lihat mungkin dalam kehidupan ini orang-orang, misalkan tadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita ini dicintai oleh orang-orang
Kemudian diantaranya juga Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ketika kita berdoa, doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita. Namun jangan terlalu kepedean ya. Oh, saya kayaknya dicintai nih sama Allah. Saya kalau doa senantiasa dikabulkan. Ya bukan ya, tapi kita berharap ya. Mudah-mudahan kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu disebutkan adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah melihat iman kita ini semakin hari semakin bertambah, ketakwaan kita semakin bertambah, mudah-mudahan itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita. Ketika kita dijadikan oleh Allah cinta kepada ibadah, benci terhadap maksiat, mudah-mudahan itu bagian atau tanda Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita. Ya, wallahu taala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.